Halo. Puji Tuhan, Tuhan baik bagi kita. Dan bumi yang lain kita akan datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur Allah mengasihi kita sampai pada saat ini. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian, masuk.
mengucap syukur Engkau mengasihi kami. Terima kasih sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah ini. Kerinduan kami Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami, Engkau memimpin kami. Anak-anak-Mu yang di depan ini Tuhan, kami rindu urapan-Mu ada pada kami, dan semua jemaat yang hadir saat ini diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga hamba-Mu yang menyampaikan sabda firman-Mu. Kerinduan kami, Engkau mau mengajar kami, Engkau menopang kami, Engkau menasihati kami, Engkau mendidik kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan awal, pertengahan sampai pada akhirnya dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang mengambil alih bagian dalam kebaktian ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap berdiri, kita mengucap syukur ya Tuhan, karena kasih Allah yang luar biasa, caranya berkuasa atas kita, dan Tuhan telah menolong kita. Kita pujian, tentang karena itu sekarang. Jangan Tuhan, karena kasih-Nya luar biasa, Tuhan telah menolong kita. Makanya kita ini Tuhan ingat akan nama Yesus. Kita menjadi Nama
anak Tuhan. Cinta kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita. Dan adalah karena Dia hidup bagi kita. Kita akan memberi buat pujian Tuhan. Kita akan pujian Dia hidup lagi. Mari semua berdoa untuk salat berdamai. Begitu banyak hal yang boleh kami terima yang baik dari Engkau. Sekarang Tuhan, kami rindu, kami akan memberikan begitu banyak berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kami, dan yang Kau rincikan dan putuskan persembahan kami di Tuhan. Dan kesempatan ini berdoa dengan baik di tempat ini, begitu luas kerajaan di tempat ini Tuhan, dan nama Tuhan boleh ditinggikan dan dimuliakan lebih lagi di tempat ini ya Bapa. Ini persembahan kami Tuhan, kami mau memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan pujian Dia hiduplah. Tuhan Yesus dari surga. Amin.
ketika tiap jam kita memerlukan Dia, dan biarlah Sang Juru Selamat itu memberkati kita. Kita akan datang kepada Tuhan dan Tuhan berdoa kita. Apakah kita memuliakan Dia? Apakah kita mau memuliakan Dia? Apakah kita setia pada Dia? Sama dengan saudara pada diri. Apakah maukah menjadi roti? Yang berjalan bagiku
nama Tuhan kita boleh kembali berada di dalam kasih karunia-Nya, anugerah-Nya. Mungkin saya minta tolong dimatikan dulu. Siapa? Salah satu tolong mati. Cabut. Terima kasih. Pagi hari ini kita akan belajar satu hal. Jangan bodoh. Pilihlah yang terbaik bagi dirimu. Kita baca Kolose 1 ayat 16. Kolose pasal 1 ayat 16. Mari silakan membacakan saudara. Mari. Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Iya. Mari kita perhatikan ayat ini yang mengatakan sedialah, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita melihat firman Tuhan yang mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia, baik segala sesuatu yang ada di surga, baik semua yang ada di bumi, baik segala kuasa, singgasana, kemuliaan diciptakan oleh Dia. Dia siapa? Dia Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita melihat pasal 2 ayat yang ke-26. 26 dan 27 saya bacakan, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad dan dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Mari kita perhatikan bahwa segala kekuasaan, segala kemuliaan, segala kebesaran milik Dia. Dan kita baca di dalam ayat 26 dan 27 tadi, pasal 2, firman Tuhan, berita tentang keselamatan itu adalah rahasia yang tersembunyi yang begitu banyak manusia pada awalnya mereka mencari
Bahkan nabi-nabi yang ada di dalam perjanjian lama, mereka menunggu, mereka merindukan, mereka belum bisa melihat dan mendengar Dia yang akan turun ke dunia menjelma menjadi manusia. Tetapi saudara, kita adalah orang masa kini yang dari turunan ke keturunan, dari waktu-waktu yang lampau, Injil itu telah diberitakan kepada kita, sehingga kita berada di tempat ini. Dan di dalam Injil itu, di dalam Yesus Kristus yang memiliki kuasa di surga, di bumi, dimanapun ada di dalam dunia ini, itu ada di tengah-tengah kita. Amin. Ada di tengah-tengah kita, ada di dalam hati kita, ada di dalam kehidupan kita. Maka saudara, segala kemuliaan, kuasa, kebesaran itu disediakan juga bagi hidup kita. Di dalam ayat yang ke-28, Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Artinya, firman Tuhan di sini yang menuliskan Rasul Paulus, bahwa dia memberikan dirinya berjuang dalam segala keadaan untuk membawa jemaat itu memiliki apa yang Tuhan sediakan bagi kita secara sempurna. Jadi, saudara diselamatkan untuk menikmati kemuliaan surga. Saudara diciptakan untuk menjadi pemenang di dalam dunia ini. Saudara diciptakan untuk menjadi orang-orang yang menjadi wakil Kristus di dalam dunia ini. Saudara diciptakan untuk memiliki kemuliaan, dan kemuliaan itu sangat besar, kemuliaan itu indah, saudara. Kalau wakil-wakil kita di DPR, mereka bisa menjadi anggota DPR untuk dapat menarik perhatian masyarakat supaya mereka mau memilih dirinya. Mereka harus keluarkan ratusan juta, saudara. Mungkin bisa sampai miliar, saya nggak tahu. Oleh karena itu, mereka yang akhirnya tidak terpilih kadang-kadang akhirnya menjadi stres itu mereka. Dan mereka yang terpilih, karena di Indonesia pemilihan masih seperti itu, mereka melakukan apa, saudara? Korupsi. Kenapa? Untuk mengembalikan uangnya. Itu sebabnya mereka seperti itu. Tetapi kita disediakan untuk menjadi siapa, saudara? Pemerintah di dunia ini selama berapa tahun?
1000 tahun. Wakil-wakil di Indonesia ini mereka memerintah paling tidak 5 atau 10 tahun. Kita itu disediakan untuk kemuliaan kekal itu, saudara. Dan itu akan kita miliki jikalau kita di dalam dunia ini mau mendengar dan taat kepadanya. Satu syarat. Siapa yang bisa masuk surga? Apa syaratnya? Memang pertama percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat dari dosa. Kemudian bukan orang yang berseru aku Tuhan Tuhan, melainkan yang apa? Melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa. Kemuliaan surga tidak akan engkau miliki, saudara, kalau di dalam dunia ini selama hidup engkau tidak mau taat melakukan kehendak Bapa. Ingat itu. Kalau anggota DPR untuk 5 tahun saja mereka berjuang seberapa dapat berjuang mengalahkan lawan politiknya dan lain sebagainya. Saudara dan saya yang disediakan untuk menjadi pemerintah dalam kerajaan 1000 tahun dan masuk dalam kemuliaan kekal. Kalau saudara dan saya hanya mau enak-enak, ya, nuruti keinginan sendiri, itu adalah sebuah kebodohan. Sebuah kebodohan. Oleh karena itu, pagi ini saya berbicara tentang jangan bodoh. Pilihlah yang terbaik bagi hidupmu. Yang terbaik bagi hidupmu adalah yang disediakan Kristus untuk kemuliaan kekal selama-lamanya. Tidak ada dari antara saudara yang bodoh. Kita secara akal manusia kita bukan orang-orang bodoh. Tetapi kalau engkau tidak masuk, membawa dirimu masuk di dalam rencana Allah yang kekal ini, Alkitab mengatakan sepandai apapun engkau adalah orang bodoh. Orang bodoh. Ada banyak ayat dalam Perjanjian Lama yang kita tentu tidak perlu membacanya karena waktu. Alkitab menjelaskan jangan menjadi orang bodoh. Kalau saudara lihat dalam ayat 27 tadi, pasal 1 ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Dia pengharapan akan kemuliaan kita. Karena itu dikatakan dalam ayat 28, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dengan segala hikmat, untuk memimpin tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Mari Rasul Paulus mengajari dengan hikmat dari Allah untuk membawa jemaat mula-mula pada waktu itu bertumbuh dalam kesempurnaan.
di dalam Kristus, sehingga hidupmu nanti memiliki segala kemuliaan yang Dia sediakan bagi kita. Amin. Tetapi mari baca, silakan membacakan Roma 8 ayat 6 sampai 9. Roma 8 ayat 6 sampai 9. Silakan saudara tolong membacakan. Roma 8 ayat 6 sampai 9. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kita melihat bahwa di dalam hidup ini kita punya kuasa atas hidup ini. Kita punya kuasa atas diri kita sendiri. Sebelum kita berkuasa atas diri sendiri, jangan harap engkau dipakai Tuhan untuk berkuasa membawa orang lain. Jikalau engkau tidak berkuasa atas diri kita sendiri, maka segala kemuliaan yang disediakan Allah itu hanya menjadi sebuah bayang-bayang yang tidak engkau miliki. Saudara, Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa jikalau tidak hidup di dalam roh, jikalau roh Kristus tidak ada di dalam dirimu, maka engkau bukan milik Kristus. Engkau bukan milik Kristus. Engkau mungkin milik gereja, misalnya. Engkau mungkin milik suami atau istri, milik anak-anak. Tapi engkau secara rohani adalah milik kuasa kegelapan. Jikalau engkau tidak berada di dalam Kristus, engkau bukan milik Kristus. Engkau milik kuasa kegelapan. Karena itu, jangan kita menjadi bodoh. Jangan membawa diri ini untuk hidup menurut kehendak daging. Untuk hidup menurut kehendak daging. Mari kita lihat yang berikut. Jangan hidup dalam kebodohan. Kita lihat di dalam dunia ini ada yang berkuasa. Pertama memang Allah yang berkuasa, tetapi juga ada kuasa lain, yaitu kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu selalu mempengaruhi manusia untuk hidup dalam keinginan daging. Kuasa kegelapan itu mempengaruhi manusia untuk mengejar kesukaan, kemuliaan duniawi ini, kekayaan duniawi ini, segala yang dianggap indah di dunia ini. Kuasa kegelapan selalu berusaha untuk membawa hati manusia, terutama anak-anak Tuhan, untuk mengasihi dunia ini. Karena itu kita harus berhati-hati dan lawanlah iblis, taklukkan dia.
dengan menguasai dirimu, engkau melawan kuasa kegelapan. Kita lihat pengalaman dua orang yang istimewa di Perjanjian Lama. Pertama ialah Raja Saul. Raja Saul orangnya begitu pantas untuk menjadi seorang raja. Fisiknya begitu pantas untuk menjadi seorang raja. Dan pada masa mudanya, pada waktu Allah membawa orang Israel untuk memilih seorang raja, karena mereka begitu merindukan punya raja. Lalu Allah memakai Samuel untuk memilih di antara bangsa itu seorang yang menjadi raja. Saul dipilih oleh siapa? Saul dipilih oleh Allah. Saul dipilih oleh Allah. Dan kemudian dalam perjalanan hidupnya, Saul menjadi raja yang cukup berhasil, sehingga rakyatnya juga menyenangi dia. Dia juga dapat mengalahkan orang Filistin dan lain sebagainya. Tetapi saudara, kita baca dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Silakan kalau membacakan. 1 Samuel 15 ayat 22. Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ayat 23 sekali. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Kita lihat, dia terpilih jadi raja. Tuhan menyertai, kemenangan demi kemenangan menyertai hidupnya. Kemuliaan dia miliki, kekayaan dia miliki, semua yang baik dia miliki, istana dia miliki, karena Tuhan. Tetapi pada satu saat, melalui Samuel, dia berkata, Tuhan berkata kepada Saul, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Waktu itu, karena Samuel tidak cepat datang, Saul untuk menarik perhatian rakyatnya yang waktu itu menghadapi lawan yang hebat, dia mempersembahkan korban bakaran. Padahal bolehkah seorang raja mempersembahkan korban bakaran sendiri? Pada waktu itu tidak boleh. Tidak boleh. Samuel telah mengatakan, tunggulah sampai aku
mempersembahkan korban bakaran. Tetapi Saul melakukannya. Sehingga sementara Saul melakukannya, Samuel datang. Dan dia berkata, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Dan pada akhirnya Tuhan berkata, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terapi. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia menolak engkau sebagai seorang raja. Saudara, dari ada di dalam kemuliaan, tahta, kekayaan, segala yang baik yang Allah berikan kepada Saul, ia menjadi seorang yang kalau dikatakan tidak waras Tuhan. Ia menjadi seperti orang gila karena dirasuk setan. Setan ada dalam dirinya dan membuat dia stres, membuat dia galau, membuat dia gak karuan. Dan setan itu hanya bisa diusir oleh seorang anak remaja, mungkin usia 17-18 tahun, yang memuji Tuhan, suka bermain kecapi, memuji anaknya. Orang yang tidak berarti, seorang gembala, anak muda yang kerjaannya pangon, dialah yang dapat mengusir setan. Dan kita melihat satu ayat yang lain dikatakan, sebenarnya Saul, segala keadaan yang terjadi, Tuhan itu mau mengokohkan kerajaan. Artinya nanti kerajaan itu akan dipimpin anak cucu keturunan Saul. Tetapi Tuhan berkata, aku mengambil kerajaan itu daripadamu dan aku berikan kepada yang lain. Diberikan kepada siapa? Orang yang rendah hati, mau mendengar suara Tuhan, berani melakukan firman Tuhan walaupun apa yang ada di depannya. Jadi ini adalah gambaran bahwa segala kemuliaan itu sebenarnya disediakan bagi kita. Segala yang baik disediakan bagi kita. Kalau kita masuk di dalamnya, seperti Saul pada awalnya, maka kita memiliki kemuliaan itu. Dan kita sedang berjalan dari kemuliaan ke kemuliaan. Alkitab mengatakan kita sedang berjalan dari kemuliaan ke kemuliaan. Kemuliaan itu mungkin tidak dapat terlihat dengan nyata sementara, tetapi satu saat kemuliaan itu benar-benar nyata. Bagaimana kita bisa memiliki kemuliaan itu? Apabila kita rendah hati dan taat kepada firman Tuhan. Alkitab mengajarkan siapa mau mengikut Tuhan harus apa, saudara? Apa? Menyangkal diri, terus memikul salib dan mengikut Dia. Siapa yang mau menerima kemuliaan itu? Orang yang mau menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia dengan kesungguhan hati.
Karena itu saudara, marilah kita hidup di dalam dunia ini. Kita diberi hak untuk menentukan pilihan kita. Yang menentukan bukan setan, yang menentukan bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah menakdirkan. Hanya satu saja takdir, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Takdir itu kan tidak bisa diubah. Takdir itu dikerjakan oleh Tuhan. Tapi Tuhan menciptakan kita bukan dengan takdir. Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas. Engkau mau memilih hidup di dalam roh menurut kehendak roh atau memilih kehendak daging, putusan ada dalam tangan. Putusan ada dalam tangan. Tetapi kalau engkau memilih kehendak daging, firman Tuhan mengatakan engkau bodoh. Walaupun engkau orang pandai, engkau orang hebat, engkau orang kaya, engkau orang mulia, engkau bodoh. Tetapi kalau engkau memutuskan diri untuk mengikuti kehendak roh, engkau sedang berjalan dari kemuliaan menuju ke kemuliaan. Memang ada roh setan, ada roh-roh kegelapan yang selalu akan mengikuti saudara dan berusaha untuk membawa saudara mengikuti kehendaknya. Tetapi kita harus menang. Kita harus menang. Seperti Kain, walaupun ia sudah marah kepada Tuhan, walaupun ia sudah membawa dirinya kepada sakit hati, Tuhan katakan kepada Kain, lihatlah, iblis ada di muka pintu hatimu. Tetapi Tuhan katakan, kamu harus menang atasnya. Kamu harus menang atasnya. Karena itu, mari. Kalau Tuhan mengatakan kamu harus menang, berarti kita bisa menang tidak, saudara? Kita bisa menang. Asalkan kita bawa hati kita kepada Tuhan. Yang berikut, engkau akan mengalami kemenangan yang lebih jikalau engkau menaklukkan iblis dengan berita Injilnya dan hidup menjadi saksinya. Amin. Kalau kita mau memberitakan Injilnya, hidup kita menjadi saksi Tuhan di antara jiwa-jiwa yang dalam kegelapan, itulah kemenangan yang engkau miliki luar biasa. Mari kita melihat yang berikut. Bagaimana memilih yang terbaik. Pertama, apa yang perlu kita lakukan? Ialah selalu membuka hati terhadap firman Tuhan. Buka hati, dengarkan apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan menegurmu, bertobatlah. Bertobatlah, jangan keraskan hatimu. Siapa yang perlu bertobat? Pertama kali, memang kita jadi anak Allah karena kita bertobat. Tetapi pertobatan juga perlu dalam hidup kita selanjutnya. Ada hal-hal dalam hidup kita yang kita perlu bertobat. Lanjutkan, jangan berhenti sampai di situ. Pokoknya saya sudah jadi orang Kristen, sudah percaya Tuhan Yesus, dulu sudah pernah bertobat. Tidak cukup di situ, saudara. Kita sedang dalam proses.
biarlah kita membawa diri kita dari kemuliaan menuju ke kemuliaan. Kasihlah dia dengan taat akan firman-Nya. Berulang kali saya membacakan bersama saudara Yohanes 14. Di sana dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah. Nah, jangan sampai membawa diri kita tidak menuruti perintah Tuhan. Yang berikut, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain ditambahkan kepadamu. Kadang-kadang ayat ini hanya seperti ayat Quran yang dihafalkan gitu aja. Seharusnya kita akan menempatkan firman Tuhan itu di dalam hati dan kehidupan kita. Mengapa Ibu Maria dipilih Allah menjadi pemelihara, melahirkan dan memelihara, mendidik, membimbing Tuhan Yesus? Karena setiap kali dikatakan dalam Alkitab, Ibu Maria mendengar firman Tuhan, dia memasukkannya di dalam hatinya. Dia memasukkannya di dalam hatinya. Dan dia menghidupi firman Tuhan itu dalam hidupnya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah di dunia ini di mana, saudara? Kerajaan Allah di dunia yang kelihatan adalah gereja Tuhan. Gereja Tuhan, kerajaan Allah di dalam dunia ini. Kalau kau mencari kerajaan Allah di dunia ini, bukan dengan cara berkuasa, bukan dengan cara hal-hal lain membuat diri ini menjadi masuk, menyiksa diri dan lain sebagainya, bukan, saudara. Dahulukan kerajaan Allah. Pergilah ke rumah Allah. Ingatlah satu hari di dalam rumah Tuhan lebih dari 1000 hari di tempat lain. Jangan dibodohi oleh rasa kegelapan sehingga engkau melupakan hal itu. Saudara ditempatkan di dalam gereja ini. Tuhan memanggil saudara. Tuhan membawa saudara di tempat ini, bukan manusia. Setelah saudara ditempatkan di tempat ini, jadilah anak-anak Allah yang suka berada di dalam rumah Allah. Kenapa Daud mendapat kemuliaan yang di dalam Alkitab seterusnya dikatakan dia menjadi seorang teladan bagi anak cucunya, dan dialah raja satu-satunya yang berhak menurunkan Mesias. Tuhan Yesus lahir dari keturunan Raja Daud. Kemuliaan dunia didapatkan oleh Daud karena Daud mendahulukan Allah di dalam kehidupannya. Itulah prinsip kebenaran dari firman Allah. Kalau engkau ingin memiliki kemuliaan, bahkan kemuliaan yang dimiliki Daud tentu sekarang sudah sampai di dalam kekekalan. Kalau engkau ingin memiliki kemuliaan yang Allah sediakan bagimu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin, saudara. Amin. Itulah yang Allah katakan kepada kita. Kalau Allah berkata kepada kita, Dia
kerajaan Allah dan kemuliaannya. Yang lain akan ditambahkan kepadamu. Tidak ada orang yang menjadi anak Tuhan kemudian hidupnya jadi miskin, menderita karena mengikut Tuhan. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Dia berjanji memelihara kita. Dia berjanji menambahkannya kepada kita. Tetapi itu bukan, jangan hanya berpikir secara kekayaan duniawi. Tetapi sekali lagi, Tuhan tidak membiarkan engkau mati kelaparan. Walaupun ada COVID dahulu menyerang begitu banyak orang, tidak ada satu dari antara kita yang mati karena COVID. Tetapi carilah dahulu Allah, hormatilah Dia, utamakan Dia, jangan utamakan yang lain. Saya kadang-kadang sedih bukan karena apa. Kalau saya melihat saudara menganggap Tuhan itu remeh gitu ya. Tak cari dahulu kesenanganku, tak cari dahulu kebutuhanku, tak cari dahulu uang, tak cari dahulu segala sesuatu yang membuat saya berbahagia di dalam dunia ini. Engkau kehilangan kebahagiaan yang Allah berikan di dalam hidupmu. Saudara, saya hidup selama sekian puluh tahun, tetapi sungguh tidak ada kebahagiaan yang melebihi, sukacita yang melebihi hadirat Tuhan di dalam hidup. Hadirat Tuhan itu luar biasa. Hadirat Tuhan itu bukan hanya memberikan damai sejahtera yang ecek-ecek, saudara, tetapi ada sukacita, ada damai sejahtera. Jikalau engkau hidup menurut firman Tuhan. Kerajaan Allah bukan soal makan minum, bukan soal materi, tetapi apa, saudara? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Mari, itu akan menjadi milik kita. Kita akan mengalami indahnya Tuhan itu dalam hidup kita waktu kita ada di dalam dunia ini, belum nanti. Karena itu saudara yang belum dibaptis dengan Roh, mintalah agar Tuhan membaptismu dengan Roh Kudus. Dengarlah suaranya, taatlah kepadanya, minta dibaptis dengan Roh Kudus, dan kemudian jangan menjadi seorang yang pernah saya ceritakan. Orang ini sudah dibaptis dengan Roh Kudus, tapi satu saat di gereja saya di Blimbing yang lalu, satu saat ketika para pemuja dan gembala ada di situ sedang membicarakan pekerjaan Tuhan. Waktu kita berdoa, dia kelihatan berdoa dalam bahasa roh. Tapi sudah itu, waktu kita membicarakan sesuatu yang tidak disenanginya, dia marah-marah luar biasa. Dia mengatakan kata-kata yang kemarahan luar biasa. Saya jadi heran. Apakah orang itu sedang dipenuhi Roh Kudus untuk marah-marah? Dan kemudian selesai kita berdoa lagi. Berdoa juga kelihatan seperti orang
penuh dengan Roh Kudus. Tentu kita tidak bisa tahu hati orang, tetapi kalau orang yang hidup penuh dengan Roh Kudus, maka keluar dari mulutnya kata-kata kasih. Keluar dari mulutnya kata-kata yang memuliakan Allah. Jadi, saudara-saudara yang merasa sudah dipenuhi Roh Kudus, bawalah hidupmu tiap hari dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan, sehingga Roh itu selalu memenuhi hidupmu. Engkau bisa, saudara, juga dipenuhi Roh Kudus, tapi akhirnya menjadi orang jahat. Bisa nggak? Bisa. Tuhan katakan seorang yang sudah ada, digambarkan seperti sebuah rumah yang telah dihuni oleh Roh Kudus. Tapi kemudian yang punya rumah itu tidak mengundang Roh Kudus ada di dalam hidupnya tiap-tiap hari. Satu saat kelompok setan berjalan melewati dan melihat rumah itu kosong. Rumah itu kosong, rumah hati orang itu kosong. Maka ada berapa setan yang masuk? 7 setan. Jadi orang itu bisa menjadi kata orang Yahudi kalau mengatakan 7 itu pasti sangat tinggi, sangat lengkap. Kalau orang dikatakan berapa kali kita mengampuni orang lain, orang Yahudi katakan paling banyak 7 kali. Tapi Tuhan Yesus katakan 70 kali 7, bukan berarti ini jauh lebih daripada yang mereka pikirkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bawa hidup kita ini, kalau saudara melakukan semuanya itu bukan untuk siapa, saudara? Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Jangan engkau bodoh, jangan hidup dalam kebodohan. Berikan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Berikan kemuliaan, berikan kekuasaan. Saudara jadi anak Tuhan yang dekat Tuhan, saudara berkuasa atas kuasa kegelapan. Apapun yang mau dilakukan oleh kuasa kegelapan, kalau saya tahu, kalau saya didampingkan oleh Roh Allah di dalam hati saya berkata, dalam nama Yesus, saya perintahkan engkau keluar, engkau pergi dari tempat ini. Saudara berkuasa. Saya berkuasa karena Roh Allah yang ada di dalam diri kita. Kalau kita biarkan jiwa kita kosong, hati kita tidak dipenuhi Roh Allah, ya tidak akan dapat mengalahkan kuasa kegelapan. Karena itu, satu hal yang lain, kita menjadi tentara yang berperang menaklukkan kekuatan kuasa kegelapan dengan beritakan firman Tuhan. Jadikan pertama-tama Tuhan Yesus mengatakan, segala kuasa di bumi dan di surga diberikan kepadaku. Lalu Tuhan berkata, pergilah kamu, jadikan semua bangsa murid. Baptislah mereka, ajarlah mereka, dan seterusnya. Jelas saudara, bahwa Allah mau memakai kita. Allah mau kita menikmati kemuliaan. Allah mau kita hidup dalam kemenangan. Allah
mau kita menjadi seperti tentara yang menaklukkan kuasa kegelapan. Terletak kepada diri. Kalau engkau lebih memilih perkara kemuliaan di dalam dunia, engkau tidak menikmati. Tetapi saya berharap tidak ada satu yang memilih untuk menjadi pengikut kuasa kegelapan. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berkata, mataku tertuju padamu. Mari seluruh jemaat akan berdiri, kita nyanyikan mataku tertuju padamu.
Allah kami yang setia, Allah kami yang penuh kasih. Engkau yang menganugerahkan keselamatan bagi kami melalui Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa untuk saat ini. Oleh karena anugerah-Mu kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, apa yang telah ditabur pada siang hari ini, biarlah firman itu boleh tertanam dalam hati kami masing-masing, boleh berbuah, bermanfaat bagi orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa Bapa, kiranya firman itu boleh hidup dan menghidupi kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang senantiasa mendahulukan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, saat kami boleh dengar akan firman, kami setia kepadamu. Engkau terlebih lagi setia kepada kami, dan Engkau memberkati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur oleh karena firman boleh menguatkan, menolong kami dan mendidik kami, supaya kami boleh lebih mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan. Engkau mengetahui setiap pergumulan yang ada dalam kehidupannya. Dan saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kesembuhan itu boleh terjadi, Gembala boleh sehat sempurna ya Bapa, dan boleh lebih lagi melayani Engkau. Kami mengucap syukur Engkau sudah memberkati kami semua Bapa pada siang hari ini. Kiranya Tuhan, kami serahkan apabila sebentar kami akan menerima perjamuan suci. Kami mohon Allah Roh Kudus, Engkau telingati kami masing-masing. Engkau menyucikan kami, menguduskan kami, sehingga kami boleh dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus Bapa. Kami berdoa biarlah melalui perjamuan kudus ini, kami boleh mengingat betapa Allah kami yang luar biasa telah mengorbankan segala-galanya, mengampuni kami, membebaskan kami dari belenggu dosa, dan berikan kekuatan kepada kami, pengharapan untuk hidup dalam kerajaan-Mu di surga. Kami berdoa buat setiap alat yang kami pakai, Allah Roh Kudus Engkau juga menyucikan, dan biarlah perjamuan ini boleh membawa mujizat bagi kami semua Bapa. Kami serahkan segala doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ibu Nyoto akan berdoa untuk acara perjamuan kudus. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu Bapa. Kami bersyukur pada siang hari ini, dan kami mau menyerahkan hidup kami kepada-Mu, layakkan kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus ini, sehingga kami boleh layak Tuhan di hadapan-Mu. Dan suci kuduskan alat yang kami pakai untuk kami menerima perjamuan ini Tuhan, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, kita menyanyikan Ditukur Dadanya Amat Kuasa. Dan yang bertugas mari silakan duduk. Amin.
berdiri bersama-sama. Ambil roti. Sudah bisa. Ambil roti dan kita memperhatikan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Kita makan bersama. Angkatlah cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimakraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur untuk kasih-Nya yang luar biasa, dan kita mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
untuk dekat selalu kepada dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati Gembala pada saat ini yang sudah menyampaikan firman. Biarlah kasih karunia tercurah setiap hari Tuhan. Engkau berikan berkat-Mu yang berlimpah, Engkau berikan kesehatan dan perlindungan. Dan terima kasih juga Tuhan, Engkau memberkati kami semua yang ada di tempat ini. Dan sementara itu Tuhan, kami akan pulang. Biarlah kasih setia-Mu dan perlindungan daripada-Mu Tuhan senantiasa dalam hidup kami. Dan kami sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara saudari semuanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa Surgawi sudah anugerahkan kepada kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus yang menyertai, memimpin, menguatkan dan menolong kita serta mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kita pulang bersama Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus